Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Nugraha dengan NIM 23500311108 dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah aplikasi keteknik sipilan 2. Kemarin kita sudah pemeliharaan struktur gedung, kita sudah membuat model, menginput material apa saja yang akan kita buat, dan ini salah satu modelnya, hasil modelnya. Material yang kita gunakan untuk kolomnya pakai K40 ukuran 40 dan untuk balok anak dan balok induk balok 30/60 dan balok anaknya 25/40. Struktur bangunan ini 3 lantai. Oke. Oke, jadi sekarang kita pertama sudah pemodelian struktur gedung, kemudian kita sudah eh, menginput beban pembebanan dari beban combination. Oke, jadi kemarin tuh ada kesalahan atau kekeliruan. Jadi kombinasi 1 sampai 18 kemarin saya tidak menginput untuk deadload-nya tidak sesuai dengan tabel kombinasi pembebanan ini. Sekarang sudah sesuai. Ya, seperti ini. Ya, kita sudah menginput pembebanan. Oke, sekarang kita lanjut ke eh, analisis struktur. Analisis struktur kita mengacu pada SNI 1726/2019 yang terdiri dari analisis modal atau periode, kemudian ada evaluasi beban gempa, kemudian ada analisis simpangan. Nah, jadi langkah yang pertama kita harus eh, run struktur kita atau yang sudah kita desain itu kita run seperti itu. Response spectrum analysis. Oke, sekarang kita ngecek
Model yang kita buat itu udah benar apa belum sih dari segi pemodelan, kemudian takutnya ada batang atau ini kolom dan batang tuh yang kelihatannya nyambung, padahal mah nggak nyambung, padahal mah nggak nyambung gitu, tidak tersambung. Kita salah satu cara buat ngeceknya itu kita pakai cara cek informasi modal. Kita ke display, kemudian ke show, the format, shape, kemudian modal. Kemudian, oke. Oke, jadi eh, jika periode dihasilkan masuk akal, kemungkinan model struktur kita tidak ada yang error. Namun, nilai periodenya tuh kalau puluhan ribu per detik, kemungkinan ada join yang tidak tersambung. Jadi, T ini tuh kalau misalkan ribuan, itu kemungkinan ada error atau ada yang nggak tersambung dari kolom dan batang-batangnya. Tapi ini untuk manual ini kita nggak nyampe ribuan, tapi di contoh yang Bapak kasih itu 0, ini 9, nggak nyampe ribuan sih, 986. Kita lanjut aja analisis modal kita. Untuk analisis modal dilakukan dengan mereka penilai pada struktur untuk mode 1 sampai 12. Seperti itu. Dengan cara kita display, kemudian kita show table, kemudian pilih table-nya modal partisipasi. Itu partisipasi mas rasio. Jadi di model struktur terus function cuma ini aja. Oke, tunggu sebentar. Ini tuh bakal muncul tabel, nanti bakal tabel yang memperlihatkan nilai periode struktur dan juga partisipasi masa setiap modal. Kayak gitu. Oke, jadi loadingnya sudah kita lewati. Jadi ini muncul tabel yang ngeliatin nilai periode struktur. Apa udah sesuai sama persyaratan yang ada di SNI, standar kita. Oke, jadi kita lihat tuh di hasil tabel ini ya, di modal participation mass ratio. Jadi
kita harus nge-export nilai-nilai ini ke program Microsoft Excel dengan cara kita klik file, kemudian ex- file export current table, kemudian to Excel seperti itu. Jadi kita tunggu aja sebentar, nggak begitu lama. Nah, oke, jadi ini tuh udah hasilnya udah ada di Excel. Kita rekap, ini udah direkap sama softwarenya. Kita lihat partisipasi massa di yang mencapai 100% pada mode ke-8 di SAM UX. Oke, jadi ini partisipasi massa mencapai 100% pada mode ke-8. 0,99986. Oke, jadi berdasarkan ketentuan SNI 1726 2019, periode fundamental struktur T1 dibatasi tidak boleh lebih besar dari T maksimum. Dapat dihitung dengan rumus T max sama dengan CU dikali TA. Dengan nilai koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung, CU dapat berdasarkan tabel di bawah ini. Koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung. Oke, untuk gedung ditinjau dengan nilai STI 0,641. Maka dari tabel di atas, CU sebesar 1,4. Sedangkan nilai periode fundamental pendekatan T minimum dihitung dengan rumus T min 9 CT dengan besaran parameter CT dan X dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Ini terminal mendapat 0,436 detik. 1,4 dikali 0,436 menghasilkan 0,611 detik. Jadi di tabel 3.6 ini nilai periode parameter CT dan X itu bisa dilihat di sini. Tipe struktur sistem rangka pemikul momen di mana rangka memikul 100% gaya gempa yang disyaratkan dan tidak dilengkapi atau dihubungkan dengan komponen yang lebih kaku dan akan mencegah rangka dari defleksi jika dikenai gaya gempa. Rangka baja memikul momen CT-nya 0,0724, untuk X-nya 0,8. Rangka bata memikul momen 0,0466 dan X-nya 0,9. Seperti itu. Jadi tipe struktur untuk arah X dan Y itu sama. Rangka beton memikul momen sehingga besarnya parameter CT dan X adalah 0,0466 dan 0,9. Seperti itu. Jadi jika kita mengacu pada SNI 1726/2019, ketika periode pada program SAP atau SAP 2000 lebih dari periode maksimum, maka periode struktur bangunan digunakan adalah periode maksimum untuk analisis gempa arah X dan Y, yaitu sebesar 0,611 detik seperti itu. Untuk kemudian kita harus mengevaluasi beban gempanya. Kembali lagi,
Berdasarkan standar SNI 1726-2019, dalam analisis beban gempa, respons spektrum atau gaya geser dasar respons spektrum harus sama dengan 100% dari gaya geser dasar statik. Untuk memperoleh gaya geser dasar statik, akan dijelaskan seperti berikut. Penentuan koefisien respon seismik. Ini rumus yang akan digunakan untuk mencari CS minimum, CS hitung, dan CS maksimum. Kita masuk ke penentuan berat struktur. Besaran nilai berat struktur atau WT, simbol WT, diambil berdasarkan ketentuan beban mati atau dead load itu 100% dan SDL-nya itu 100%. Untuk mengeluarkan nilai berat efektif struktur pada program SAP 2000, kita melakukannya dengan mengeluarkan nilai base ratio akibat berat sendiri dan beban tambahan, beban mati tambahan. Dengan cara kita ke ini kita download saja. Kemudian kita ke display, kemudian ke show table, kemudian pilih load case-nya, struktur output, kemudian ke base reaction, kemudian ke base reaction. Oke, terus select load case-nya, dead dan STL saja. Dead load dan beban mati tambahan. Oke, kemudian oke. Kita tunggu sejenak kembali. Itu waktu yang cukup lama, jadi kita pause terlebih dahulu. Oke, yang kita lihat tuh yang ini aja ya, yang dua ini. Jadi eh, pada global FZ ini kurang lebih sama sih. Berdasarkan tabel yang tadi kita lihat, oke, beban mati tambahan sebesar untuk beban mati sebesar berapa itu? Ya, ratusan, dan beban mati tambahannya sekitar 644,431 kilonewton. Sehingga total berat beban efektifnya kita hitung terlebih dahulu ya.
Oke, jadi total berat efektif struktur adalah 3.670,499 kilonewton. Ya, beban totalnya. Kemudian kita menghitung gaya geser dasar statik ekuivalen daun. Kemudian kita gimana sih cara carinya di software SOP 2000 ini? Display, kemudian show table kembali, extraction, ininya masih yang tadi extraction, kita ganti ke ininya aja, select load cache-nya kita pakai oke, oke, dan oke. Nah, muncul tabel kembali. Jadi untuk global arah fx tuh di 237,700 kilonewton. Untuk FY-nya di 242,400 kilonewton. Kalau kita lihat sih ya dari contoh si bapaknya juga, si bapak 300 ini aja keterangannya untuk nilai gaya geser dasar akibat gempa tuh tidak memadai atau belum terpenuhi. Jadi kita harus pakai faktor koreksi skala arah X dan faktor koreksi skala arah Y. Mana caranya tahu? Kita harus ini kita down, kemudian kita unlock. Yes. Kemudian kita klik define, kemudian load case, kemudian pilih RS, arah RSP arah X, respon spektrum arah X gitu tuh. Modify. Nah, untuk skala faktor itu kan 1,2263. Kita kalikan dengan eh, faktor koreksi tadi yang arah X itu dikalikan dengan 1,154 modify dengan hasil ketemu hasil 1,4151502. Oke, untuk arah Y, respon spektrum arah Y. Oh my God. Kita kalikan dengan 1,162, 1,1. Ya, ketemu angka sebesar ini. Kemudian kita ke oke, kita oke dulu. Terus oke lagi. Kemudian kita running ulang. Pantau. Nah, kita cek kembali,
kita kita mengevaluasi kembali gaya geser untuk kedua arah. Ya, display, show table, kemudian itu dulu. Ya, oke, jadi untuk arah global FX-nya itu di 2743,000 kilonewton dan 20816,000 kilonewton. Kita lanjut ke analisis simpangan. Analisis simpangan harus memenuhi tabel persyaratan simpangan menurut standar negara Indonesia 1726/2019. Nah, display, show deformate shape. Kemudian kita pakai RSPX. Kemudian pilih oke, apply beberapa saat, kemudian oke. Jadi ketika kursor sini dilihatkan pada setiap level lantai, keluar pop-up yang menunjukkan nilai deformasi, nilai nilai rekap nilai deformasi pada U1. Nah, jadi U1-nya itu ini kita harus rubah ke 1 mm dulu deh kalau nggak salah. Ter. Nah, sama aja. Deformasi tersebut merupakan deformasi elastis. Hasil dari program SAP 2000 ini, perhitungan analisis simpangan diperlukan nilai deformasi linearitas pada kolom 4, 1, 4. Sini deh. Ya, jadi kita harus bisa merekap simpangan antar lantai arah X dan simpangan antar lantai arah Y. Seperti pada, nah, seperti ini contohnya.
Oke, sekian eh, tugas yang saya kerjakan untuk menganalisis struktur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Ilham Nugraha dengan NIM 23500311108 undur diri.